Selamat malam. Pemilihan presiden masih 2,5 tahun lagi, tapi suhu politik sedang menghangat. Pembicaraan soal Pilpres 2024 semakin menarik seiring munculnya nama-nama potensial di berbagai lembaga survei. Selain itu, ada juga deklarasi sejumlah relawan yang mendukung calon kuat mereka untuk maju nyapres. Meski belum resmi diusung partai, tapi sejumlah tokoh merasa perlu menambah popularitas. Inilah Rosi, tebar pesona demi nyapres. Calon presiden dari Partai Gerindra hanya satu, tunggal, namanya Prabowo Subianto. Nggak usah GR kalau di PDI Perjuangan. Maka kalau tradisi itu di partai semua orang sadar kok. Apa kata Bu Mega? Itu aja. Nanti kalau misalnya Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, ada Golkar terbuka. Kan Pak Erlangga tidak mungkin maju sendiri, pasti ada wakil. Jelang 2024, saya ada dua pilihan. Meneruskan gubernur, hak politik saya masih ada, atau kalau memang takdirnya ada kesempatan di kontestasi nasional, ya tidak akan saya tolak juga. Presiden memang mempersilahkan kepada para menterinya untuk memoles diri. Nah, cara memoles diri terbaik buat seorang menteri adalah meningkatkan kinerjanya sebagai anggota kabinet. Sejumlah lembaga survei menempatkan nama-nama seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan di urutan puncak sosok potensial sebagai capres di pemilu 2024. Tapi banyak lagi nama-nama lain yang juga dijagokan. Kuncinya adalah populer. Tapi populer saja tidak cukup. Faktor elektabilitas atau keterpilihan adalah kunci. Demi menaikkan popularitas dan keterpilihan sebagai capres, nama-nama besar mulai tebar pesona ke masyarakat. Caranya beragam, mulai dari pemasangan baliho di banyak lokasi sampai bermain TikTok ala anak zaman sekarang. Lalu sejauh mana ancang-ancang nyapres dengan tebar pesona dari sekarang bisa mempengaruhi para pemilih di Pilpres mendatang? Sudah bersama saya di studio politisi PDI Perjuangan, Arya Bima. Selamat malam, Mbak Ros. Selamat malam, Bung Arya Bima. Lalu ada Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Kodari. Selamat malam, Rosi. Dan pengamat politik dari Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, Saidiman Ahmad. Selamat malam, Bung. Bung Arya, Bung Saidiman, Bung Kodari. Dan melalui sambungan Zoom ada Ketua Pemenangan Pemilu Sumatera, DPP Golkar, Bobi Rizaldi. Selamat malam, Bu Bobi. Mbak Rosti, selamat malam, Mas Ediman. Selamat malam. Selamat malam untuk Bung Bobi dan salam sehat untuk kita semua. Betul Pilpres ini masih lama, tapi rasanya kita tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa kasakusuk bicara-bicara soal siapa yang bakal dicalonkan sebagai calon presiden 2024 itu adalah sesuatu yang fakta. Pertanyaan saya, benar nggak? Bung Saidiman dulu, bahwa banyak nama-nama besar sekarang sudah ambil ancang-ancang supaya dilirik sebagai capres di 2024. Iya betul, saya kira itu konsekuensi dari tiadanya incumbent salah satunya yang kemudian kita tahu bahwa yang muncul ke permukaan sebagai nama-nama yang disebut sebagai calon atau bakal calon presiden itu adalah nama-nama baru sebetulnya dalam pertarungan. Sehingga jadi, biar kita clear, kenapa orang ancang-ancangnya dari sekarang, padahal kita masih pandemi dan pemilu masih 2,5 tahun lagi, karena Pak Jokowi sampai saat ini tidak menjadi calon lagi, sehingga semua nama baru. Wajar kalau semua orang mulai dari sekarang.
Iya, mereka butuh. Tadi dikatakan oleh Rosi bahwa pertama-tama itu harus dikenal dulu, tapi dikenal saja tidak cukup tentu saja. Tetapi kalau dikenal, kalau tidak dikenal, itu artinya kita tidak bisa bicara soal elektabilitas. Percuma populer tapi nggak kepilih. Ya, betul. Ya, Bung Kodari, kita tidak bicara soal 3 periode, tapi kita bicara soal kasakusuk yang saat ini sudah mulai ramai. Benar nggak Anda lihat mulai tebar pesona nama-nama yang muncul saat ini? Saya mencoba ambil perspektif yang berbeda ya, supaya menarik ini. Sebetulnya nggak bisa juga dibilang kasakusuk. Yang namanya pejabat publik itu dia harus menjalankan kebijakan di satu sisi, tetapi juga dia harus mengkomunikasikan kebijakannya. Sebetulnya itu satu paket gitu. Nah, ketika seorang pejabat publik berbuat atau menjalankan sebuah kebijakan publik atau punya sikap politik, dia harus juga mengkomunikasikannya kepada masyarakat gitu. Supaya apa? Supaya ya programnya bisa dipahami. Tapi kan orang membacanya beda. Kalau misalnya itu di periode pertama. Makanya saya bilang bahwa sebetulnya ini yang lebih menentukan adalah kacamatanya. Jadi kacamata yang dipakai itu apa? Kacamata pejabat publik sebagai orang yang sedang mensosialisasikan program kerjanya, begitu ya, atau kacamata ini calon presiden, begitu. Sekarang kalau kita bicara Pak Jokowi misalnya, kenapa Pak Jokowi jadi presiden? Karena beliau waktu jadi gubernur DKI Jakarta melakukan hal-hal yang menurut beliau itu harus dilakukan. Misalnya untuk mengatasi banjir, membenahi pelabuhan danau, ya. Kemudian atau mungkin sebelum di Solo kan? Di Solo misalnya. Menolak pembangunan mal, berani konfrontatif dengan Gubernur Bibit Waluyo waktu itu, sehingga namanya langsung cepat meroket. Betul. Dan dia menjadi salah satu nama yang kemudian dipertimbangkan oleh partainya Mas Arya Bima sebagai calon gubernur begitu. Nah, sebetulnya calon gubernur PDI Perjuangan waktu itu yang saya tahu ya, itu yang paling banyak disebut adalah Fauzi Bowo begitu. Bahwasannya kemudian bukan Fauzi Bowo lalu kemudian kepada Jokowi, pasti ada variabel A. Saya merangkum apa yang dikatakan Bung Kodari adalah harus dibedakan pencitraan sama kerja benar. Kerja benar. Kalau saya tidak membedakan dua-duanya begitu. Kita bicara misalnya 3 gubernur ya, provinsi yang besar ya, yang sekarang disurvei itu populer ya. Ganjar, DKI, Ridwan Kamil, Anies Baswedan misalnya. Dulu nama-nama ini sebelum ada COVID, itu sebetulnya surveinya nggak begitu menonjol. Bisa ditanya sama Saidiman ya begitu. Dulu yang paling tinggi itu Prabowo sama Anies Baswedan. Tapi kenapa sekarang ada Ganjar? Gara-gara ada COVID. Jadi kalau ada orang sedih gara-gara COVID, mohon maaf, ada juga yang happy. Saya bukan sebut Pak Ganjar ya. Immanuel Ebenezer. Jadi sebenarnya sekarang dia jualan Ganjar kemana-mana karena surveinya tinggi gitu loh. Kenapa Mas Ganjar jadi tinggi? Karena Mas Ganjar ya ada berita COVID, dia mendapatkan exposure lebih banyak dan mungkin apa yang dia lakukan itu dirasa tepat. Lalu dia kemudian juga fasih dengan media sosial. Lalu eksposurnya besar, kemudian kebetulan dia orang Jawa Tengah seperti Pak Jokowi, kebetulan PDI Perjuangan, dia punya kolam suara yang besar gitu loh. Jadi sebenarnya pandemi ini bisa menjadi panggung kepala daerah untuk bisa dikenal secara nasional dan kemudian mendapat hati di masyarakat, ya Bung Saidiman? Pada dasarnya semua politisi atau kerja partai politik sebetulnya ujungnya adalah untuk pemilih sebetulnya, untuk mendapat suara pemilih. Baik itu kerja benar maupun sekedar pencitraan. Jadi kata Anthony Downs tahun 1957 itu bahwa semua kerja-kerja politik, semua yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun partai politik, juga tokoh-tokoh itu semuanya untuk pemilih pada dasarnya. Saya mau kasih satu ilustrasi ya, yang cukup cukup ekstrim ini terakhir. Waktu Pak Jokowi jadi gubernur DKI Jakarta, tidak satu pun baliho dibuat. Bahkan dia katakan dia melarang ada baliho. Sebaliknya sebelumnya Pak Fauzi Bowo balihonya ada di mana-mana. Tetapi popularitas Pak Fauzi Bowo nggak naik, dia nggak jadi calon presiden gitu loh. Tapi Jokowi nggak ada baliho, wah melejit. Hanya dalam waktu 6 bulan sudah calon presiden nomor 1. Jadi sebetulnya apa? Menurut saya ujung-ujungnya kinerja gitu loh. Kalau kinerjanya bagus ya, pencitraan apalagi satu komunikasinya hal, bagus, tebar pesona satu hal, tapi kerja adalah hal yang paling penting. Selamat malam untuk Bung Ferry Julianto, ia adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat malam, Rosi semua. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke Partai Golkar dulu untuk Bung Bobi. Benar nggak Anda lihat bahwa banyak tokoh yang sekarang sudah ambil ancang-ancang untuk nyapres dan Golkar merestui itu? Bung Bobi?
Oh, kayak sepertinya kita nge-freeze. Oke, Bung Ferry. Ya. Betul nggak? Kan sudah banyak yang ambil ancang-ancang dan menurut Gerindra biasa aja itu. Ya, kebetulan kalau Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, ya hasil survei di banyak lembaga-lembaga survei relatif masih tinggi. Dan untuk itu meskipun sudah didahului lah ya. Dalam beberapa survei sudah didahului oleh kepala daerah. Karena surveinya masih tinggi, kita tidak terlalu soal harus ngapain gitu. Soal 2024. Toh masih ya, 3 teratas. Ya, jadi dan kegiatan misalkan Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan kan fokusnya juga banyak yang kegiatannya di luar negeri segala macam gitu. Jadi ya rasanya masih konsentrasinya Partai Gerindra ke hal-hal tanggung jawab yang berkaitan dengan tanggung jawab Pak Prabowo di Menhan, mungkin juga Pak Sandi di Kementerian Pariwisata. Baik, saya mau ke Bung Arya Bima dulu. Politisi PDI Perjuangan itu sempat menegur para menteri yang mau nyapres, sebaiknya ya kerja aja gitu, jangan terlalu vulgar. Menteri sebagai mau kemudian cari panggung sebagai capres. Seberapa menurut Anda, apakah Anda menyetujui statement keras ini karena PDI Perjuangan memang melihat banyak menteri atau beberapa menteri di kabinet sudah melancarkan manuver untuk bisa dilirik sebagai capres? Gini Ros, PDI Perjuangan ini kan partai ya. Beda dengan Kang Kodari sebagai lembaga survei. Kita tetap hargai survei dengan tingkat popularitas dan popularitas itu ditempuh cara dengan apa yang kamu sebut mendebar pesona. Nah gini, partai pengusung Pak Jokowi beserta partai lainnya dan Pak Jokowi ini menang sebagai presiden 9 April 2019. Kami pun partai menang, ya di DPR kita mayoritas. Dari dan oleh rakyat itu 9 April, Ros. Oke. Demokrasi kan dari rakyat oleh rakyat. Untuk rakyatnya itu 5 tahun, Ros. Kalau 5 tahun ini Partai PDI Perjuangan gagal mengawal Pak Jokowi dan Pak Jokowi gagal menyelesaikan tugasnya, ini tingkat elektabilitas, tingkat kepercayaan publik ini jeblok. Dan itu kita akan menuai. Kita akan menuai. Jadi hasil kalau para menteri itu. tidak menjalankan visi presiden, pada gilirannya Pak Jokowi yang akan rugi dan itu juga akan merugikan PDI Perjuangan. Yang paling dapat ke kami atau sebaliknya. Nah, disinilah kadang cara berpikir kita mengenai capres-mencapres itu bagian kepercayaan elektoral. Kalau kami berhasil menyelesaikan yang 3 tahun ini, masih 3 tahun. Untuk rakyat kemarin 2 tahun itu kena pandemi 1,5 tahun. Nah, yang 3 tahun inilah instruksi Ibu Megawati kepada seluruh jajaran kader kita yang di eksekutif, di legislatif maupun di struktural, mengawal pemerintahan Jokowi untuk 3 tahun ini supaya program-programnya selesai, khususnya recovery ekonomi pasca pandemi COVID. Artinya, Bung Arya, begini, artinya jangan ada menteri yang curi panggung hanya sekedar untuk tebar pesona ke 2024. Pada saat kita mendapatkan tingkat kepercayaan karena keberhasilan 5 tahun yang untuk rakyat, mau tidak mau capres yang kita usung pun akan mendapatkan dampak elektoral, gitu. Nah, bagaimana supaya ini tercapai? Himbauan kepada menteri untuk konsentrasi pada tugas pokoknya ini jadi penting. Valid ya kalau misalnya ada politisi PDI Perjuangan mengatakan bahwa jangan cari panggung, ayo kerja aja, menteri jangan. Monggo itu adalah panggung. Memang pernyataan partai ya? Ya, saya tidak tahu persis, tapi monggo cari panggung saya pribadi aja. Inherent di dalam menyukseskan Jokowi, pemerintahan Jokowi. Yang paling fatal bukan hanya cari panggung, meninggalkan tugas pokok. Ini kerja bareng sebagai kabinet saja. Dan belum tentu menurut selesai. Bung Arya Bima ada itu di kabinet? Kabinet? Ya. Saya melihat kecenderungan sangat mungkin kalau tidak ditegur akan lebih mengedepankan aspek popularitas untuk capresannya, melalaikan tugas utamanya. Baik. Kalau itu, jadi saya akan jeda, tapi saya akan ambil kalimat dari Bung Arya Bima. Itu sangat mungkin diambil oleh orang per orang di kabinet, para menterinya Pak Jokowi. Termasuk menteri dari PDI loh ya. Untuk mencari panggung sendiri ya, bukan untuk menyukseskan program kerja Presiden Jokowi. Saya tidak anti mencari panggung, tapi inherentnya saja. Utamanya adalah tugas menyelesaikan pekerjaan sebagai menteri, pembantu presiden,
bukan pengen jadi presiden ya. Menteri bukan calon presiden. Ya. Jadi yang saya dukung adalah dia sebagai pembantu presiden, bukan calon presiden. Pertanyaannya adalah bagaimana jika menteri itu memang diberikan blessing oleh presiden untuk testing the water sebagai calon presiden. Kami kembali sesaat lagi. Menarik.